Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauren Wijania, BP 191022-1008 dari kelas AGB mata kuliah Penyusunan Rencana Bisnis. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas penyusunan rencana bisnis yang telah saya buat. Tugas 1. Peluang usaha dan ukuran pemilihan usaha dengan skala Likert. 1. Tentukan beberapa peluang usaha yang akan saudara kembangkan, baik usaha untuk usaha kelompok maupun peluang usaha untuk usaha individu. Jelaskan dari mana sumber ide usaha ini saudara dapatkan. Peluang usaha yang dikembangkan dan sumber usaha yang pertama yaitu usaha bolpis atau bola pisang. Deskripsi usahanya, di mana usaha bolpis ini bergerak di bidang kuliner dengan pisang sebagai bahan bakunya. Dengan bentuknya yang bulat ditambah dengan lelehan coklat di dalamnya dan berbagai macam topping di atasnya. Usaha bolpis ini merupakan cara baru dalam memakan pisang. Usaha ini akan bertempat di Pasar Kuo, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Sumber ide dari usaha ini yaitu bersumber dari internet dan keinginan diri sendiri untuk mencoba menu baru dari olahan pisang. Usaha yang kedua yaitu kedayam atau keripik daun bayam. Deskripsi usaha. Usaha kedayam ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan bentuk produk olahan dengan bahan baku utama bayam. Dengan luaran yang crispy ditambah dengan berbagai macam rasa yang ditawarkan, membuat kedayam ini menjadi produk yang lebih menarik dan unik. Usaha kedayam ini menjadi salah satu produk olahan bayam yang bisa dijadikan untuk cemilan harian. Tempat usaha kedayam ini yaitu di Pasar Kuo, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Sumber ide usaha kedayam ini yaitu bersumber dari pengalaman orang lain yang menjual produk ini tapi hanya bertahan sementara. Untuk itu muncullah ide dengan mencoba usaha ini dengan bentuk yang berbeda dari yang sebelumnya. Usaha yang ketiga, jus jambu keling atau jamkling. Deskripsi usaha. Usaha jamkling ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner, khususnya minuman dengan bahan baku olahan yang berasal dari jambu keling. Jus yang baru dengan rasa yang baru menjadikan jamkling menjadi usaha minuman yang baru untuk dinikmati. Tempat usaha ini yaitu berada di Pasar Kuo, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Sumber ide usaha ini yaitu bersumber dari internet dan pemikiran diri sendiri untuk mencoba hal baru, melihat belum adanya orang mencoba menjual dan membuat usaha tersebut. Yang kedua, berikan argumentasi saudara kenapa usaha-usaha tersebut menurut saudara memiliki peluang. Usaha bolpis. Usaha bolpis memiliki peluang karena di daerah tersebut belum terdapat produk olahan pisang seperti hal tersebut. Kegemaran orang makan buah pisang menjadikan usaha ini sebagai alternatif baru untuk mencoba produk olahan dengan bahan baku pisang. Selain itu, dengan bentuk baru olahan pisang ini menjadikan usaha ini memiliki nilai tambah tersendiri bagi konsumen. Yang kedua, usaha kedayam. Usaha kedayam ini memiliki peluang karena banyaknya orang yang suka dengan makanan yang sejenis keripik dengan banyak varian rasa dan bisa dijadikan sebagai cemilan harian, yang membuat kedayam ini memiliki peluang dalam usaha. Yang ketiga, yaitu jamkling atau jus jambu keling. Usaha jamkling ini memiliki peluang karena di daerah tersebut belum terdapat produk olahan jambu keling yang dijadikan sebagai jus. Dengan namanya yang unik dan jarang orang menjadikan jambu keling sebagai bahan baku untuk minuman, memberikan nilai tersendiri untuk usaha jamkling ini untuk memunculkan produk ini. Yang ketiga, pilihlah salah satu usaha yang akan dikembangkan untuk usaha kelompok ataupun usaha individu. Gunakan kriteria yang dapat menjadi ukuran dalam memilih usaha tersebut. Lakukan penilaian dengan menggunakan skala Likert. Berikut ditampilkan tabel kriteria pengukuran usaha, di mana terdapat 3 usaha. Yang pertama yaitu usaha bolpis atau bola pisang. Yang kedua yaitu ada kedayam keripik daun bayam. Yang ketiga yaitu ada jamkling atau jus jambu keling. Dari ketiga usaha tersebut, setelah dilakukan penilaian dengan skala Likert, usaha yang ingin dikembangkan yaitu usaha bolpis. Karena
Dari ketiga usaha tersebut dilakukan penilaian dengan skala Likert sesuai dengan kriteria pengukuran pemilihan usaha Bolpis memiliki total nilai yang paling besar di antara ketiga usaha tersebut, yaitu dengan nilai 4,13. 2. Informasi usaha atau bisnis. Dari ketiga usaha tersebut, usaha yang terpilih yaitu usaha Bolpis atau bola pisang. Deskripsi usaha Bolpis yaitu jenis usaha. Usaha Bolpis ini merupakan usaha yang bergerak dalam perdagangan, khususnya di bidang kuliner yang menjadikan buah pisang sebagai bahan baku utama dalam pembuatannya. Proses menjalankan usaha. Usaha Bolpis ini merupakan usaha yang dimulai dengan tahap awal dalam menjalankannya, dengan bentuk usaha yang berkepemilikan tunggal, membutuhkan banyak waktu dalam mempersiapkannya. Usaha ini dimulai setelah selesainya semua persiapan dalam menjalankan usaha ini. Usaha ini nantinya dibuka setiap harinya dengan jangka waktu selama 7 jam, dimulai dari jam 11 pagi sampai jam 5 sore. Alasan memilih usaha tersebut. Usaha Bolpis ini dipilih karena alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi mudah didapatkan. Lalu, jarangnya atau mungkin tidak adanya orang yang berjualan di daerah tersebut. Selain itu, kebanyakan olahan pisang di daerah tersebut hanya digoreng atau dimakan secara langsung, sehingga memiliki peluang yang besar untuk menjalankan usaha ini. Argumentasi yang meyakinkan bahwa usaha akan berhasil. Usaha Bolpis ini akan berhasil dijalankan karena di daerah tersebut belum terdapat produk olahan pisang seperti hal tersebut. Kegemaran orang makan buah pisang menjadikan usaha ini menjadi alternatif baru untuk mencoba produk olahan dengan bahan baku pisang. Selain itu, dengan bentuk baru olahan pisang ini menjadikan usaha ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi konsumen. Produk atau jasa. Usaha Bolpis merupakan usaha kuliner dengan pisang sebagai bahan bakunya. Dengan bentuknya yang bulat ditambah dengan lelehan coklat di dalamnya, membuatnya menjadi semakin unik dan menarik. Bolpis ini memiliki banyak manfaat karena adanya buah pisang yang dijadikan sebagai bahan baku, di mana yang diketahui bahwa pisang memiliki manfaat seperti melancarkan pencernaan, memiliki kandungan karbohidrat sehingga membuat cepat kenyang, sebagai sumber energi, pisang kaya dengan antioksidan dan lainnya. Dengan demikian, Bolpis merupakan salah satu cara baru dalam memakan pisang yang biasanya pisang digoreng atau langsung dimakan, sekarang sudah dijadikan sebagai yang unik dan menarik, sehingga konsumen tidak hanya mendapat kepuasan dari manfaat buah pisang, tetapi juga dari bentuknya yang unik dan menarik. Pasar, pelanggan. Untuk pelanggan produk ini yaitu semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan lainnya. Dengan bentuknya yang bulat dan lelehan coklat ditambah dengan manfaat seperti melancarkan pencernaan, memiliki kandungan karbohidrat sehingga membuat cepat kenyang sebagai sumber energi, dan kaya dengan antioksidan dan lainnya yang diberikan dapat menarik konsumen untuk membelinya. Manfaat. Produk Bolpis ini bermanfaat untuk kesehatan seperti melancarkan pencernaan, memiliki kandungan karbohidrat sehingga membuat cepat kenyang sebagai sumber energi, pisang kaya dengan antioksidan dan lainnya. Selain itu, produk ini juga mudah dibawa kemana-mana untuk dijadikan sebagai cemilan dengan kekhasan yang dimiliki. Harga. Harga yang ditawarkan pada produk ini yaitu 7.000 per kotak. Untuk memperkenalkan produk ini kepada pelanggan, maka dilakukan promosi. Promosi yang dilakukan secara online maupun offline, di mana penjualan produk ini dijual secara langsung yaitu di tempat penjualannya atau di tempat berjualannya melalui pesanan secara online. Pesaing. Untuk pesaing yang produknya sama tidak ada, tetapi pesaing dengan jenis usaha yang sama ada, yaitu perdagangan, yaitu seperti usaha gorengan bakwan, risol, gorengan pisang, dan lainnya. Dilihat dari usaha yang dilakukan, usaha-usaha tersebut berjalan dengan stabil. Usaha yang telah dijalankan tersebut memiliki persamaan dengan usaha yang akan dijalankan, seperti bergerak dalam bidang perdagangan yaitu kuliner, sedangkan perbedaannya dari bentuk usaha yang dijalankan. Dari usaha yang telah ada di daerah tersebut dapat dipelajari bahwa mereka melakukan usaha selalu stabil baik dari segi waktunya, rasanya, pelayanannya.
Untuk meningkatkan usaha yang akan dijalankan, lebih memperhatikan kestabilan baik dari segi harga, waktu, pelayanan, dan cita rasa yang telah dibuat dalam usaha ini. Lokasi. Untuk lokasi usaha nantinya berada di Pasar Kuo, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, di mana nantinya akan didirikan outlet atau stand milik sendiri. Untuk biaya yang digunakan yaitu biaya pembangunan dari outlet atau stand. Di daerah ini juga tidak ada pembatasan kegiatan penjualan tentang produk yang dijual, jadi tergantung pada waktu penjualannya. Selain itu, di daerah ini juga terdapat berbagai usaha di bidang kuliner tapi tidak sama dengan usaha yang dijalankan, seperti usaha bakwan, risol, gorengan pisang, dan lainnya. Untuk itu, lokasi ini cocok dijadikan sebagai lokasi usaha produk ini. Tidak hanya itu, lokasi ini juga dekat dengan tempat kegiatan operasional seperti tempat pembelian bahan baku dan lainnya. Manajemen. Usaha ini dijalankan oleh seorang mahasiswi dengan usia 21 tahun dengan stamina dan fisik yang kuat serta keuangan yang sesuai. Dengan pengalaman yang didapat baik dari seminar, pelatihan, dan lainnya tentang melakukan usaha dapat dijadikan sebagai pengalaman dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan ke depannya. Dengan adanya kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan, diharapkan usaha ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang secara tepat dan optimal. Personalia. Untuk kebutuhan personalia pada saat sekarang ini belum ada, karena usaha yang dijalankan masih tahap awal. Jadi semua aktivitas yang ada dalam usaha ini masih dilakukan oleh pemilik, yaitu kepemilikan tunggal. Akan tetapi, untuk beberapa waktu ke depan, jika usaha yang dilakukan dapat berkembang dengan baik dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, maka diperlukan tenaga kerja yang dapat membantu usaha tersebut seperti tenaga kerja dalam bidang pengolahan produk, pemasaran, dan lainnya, sehingga memudahkan dalam melakukan aktivitas usaha tersebut. Dengan canggihnya teknologi dan tingginya tingkatan pendidikan sekarang, tenaga kerja dengan kemampuan-kemampuan tersebut dapat dipenuhi dengan mudah sesuai dengan klasifikasi yang ada. Tenaga kerja yang nantinya direkrut akan digaji dengan penuh waktu, mengingat usaha yang dilakukan berkaitan dengan pengolahan suatu produk, dan semua kegiatan itu nantinya karyawan akan digaji per bulan dengan bonus sebagai tambahan apabila karyawan tersebut melakukan pekerjaan di luar waktu kerja atau lembur. Selain itu, untuk meningkatkan minat bekerja dan meningkatkan kinerja karyawan, nanti akan dilakukan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan usaha yang akan dilakukan. Tugas 3. Analisis kelayakan usaha. Yang pertama yaitu aspek teknis. Aspek teknis dalam usaha Bulpis ini adalah usaha Bulpis ini berada di Pasar Kuo, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi ini nantinya berada di dekat jalan sehingga mudah diingat dan dijangkau oleh konsumen yang akan membelinya. Selain itu, lokasi ini dipilih karena ramai dikunjungi oleh orang-orang dan merupakan tempat yang pas melakukan usaha Bulpis ini, karena jarangnya orang yang berjualan produk ini di daerah tersebut. Pemilihan lokasi ini juga disertakan karena mudahnya dalam aktivitas operasional, baik dalam membeli bahan dan alat yang dibutuhkan maupun dalam proses penjualan. Untuk menjual produk ini diperlukan beberapa hal yang seperti alat yang dibutuhkan dalam membuat produk, yaitu stand, kompor, wajan, sendok, wadah, dan lainnya. Sedangkan untuk bahan-bahan yang diperlukan seperti pisang, tepung terigu, tepung panir, gula, garam, minyak, gas, dan lainnya. Alat dan bahan tersebut nantinya dibeli secara langsung ke toko-toko tempat penjualannya. Aspek kelembagaan, organisasi, dan manajerial. Dalam menjalankan usaha Bulpis, perusahaan menjaga hubungan baik dengan struktur kelembagaan negara dan wilayah, seperti mengetahui batas-batas wilayah dan daerah tempat atau tanah yang dimiliki dengan milik orang lain, dan menghargai batas tersebut, menaati aturan yang ada di tempat pemasaran atau penjualan tersebut, baik dalam berjualan atau melakukan aktivitas lainnya. Aspek sosial.
Aspek sosial dari usaha Bolpis ini yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi dari masyarakat mengenai suatu produk yang biasanya belum pernah diolah menjadi bahan lain, sekarang bisa diolah dan dijadikan usaha ke depannya. Dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi, dapat meningkatkan peluang usaha akan bekerja dalam masyarakat, sehingga mengurangi pengangguran di tengah masyarakat. Selain itu, dengan hadirnya produk ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Aspek komersial. Aspek komersial dari usaha Bolpis ini yaitu usaha Bolpis ini melakukan pemasaran secara offline, yaitu dengan stand yang didirikan sehingga konsumen bisa datang langsung untuk membeli produk dan melihat produk secara langsung. Selain itu juga dipasarkan melalui online, di mana pemasaran ini dilakukan dengan aplikasi-aplikasi online yang memungkinkan di daerah tersebut seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi dalam usaha Bolpis ini yaitu dengan adanya usaha Bolpis ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan karena terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu juga menambah pendapatan nasional yang ada di negara melalui pembayaran pajak yang dilakukan oleh usaha Bolpis ini. Aspek finansial. Aspek finansial dari usaha Bolpis ini merupakan aspek keuangan yang ada dalam usaha Bolpis ini. Aspek keuangannya diantaranya yaitu biaya dalam pembelian alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan seperti panci, kompor, wajan, pisau, talenan, saringan terigu, saringan gorengan, sendok, spatula, baskom, di mana biaya yang dikeluarkan untuk membeli alat tersebut sekitar Rp1.064.000. Untuk bahan yang dibutuhkan selama seminggu seperti pisang, tepung terigu, coklat batangan, gula pasir, garam, minyak goreng, kemasan, dan gas, di mana biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan tersebut yaitu Rp1.250.500. Untuk biaya lain-lainnya seperti biaya transportasi, di mana biaya transportasi ini terdiri atas pengadaan bahan baku dan pengantaran pesanan, di mana biaya yang dikeluarkan yaitu selama seminggu yaitu Rp130.000. Jadi total biayanya yaitu Rp1.064.000 ditambah dengan Rp125.500 ditambah dengan Rp130.000 menjadi Rp2.314.500. Usaha Bolpis ini menghasilkan 315 kotak per minggunya dengan harga satu kotak Rp7.000, di mana juga terdapat biaya depresiasi atau biaya penyusutan alat yaitu dengan total Rp106.400. Untuk biaya produksi, di mana biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, di mana Rp106.400 ditambah dengan Rp1.250.500 sama dengan Rp1.356.900. Untuk harga pokok penjualan sama dengan biaya produksi dibagi dengan total produksi, di mana Rp1.356.900 dibagi dengan 350 sama dengan Rp4.307,619. Untuk total penjualan Bolpis per tahunnya, di mana didapatkan total penjualannya itu 105.840.000. Dengan biaya produksi Bolpis per tahun yaitu 65.131.200. Untuk keuntungan per tahunnya yaitu 40.708.800. Tugas 4. Bisnis model kanvas. Di mana bisnis model kanvas pada usaha Bolpis ini yang pertama yaitu key partners. Key partnersnya itu supplier bahan baku dan penolong, supplier kemasan, dan penyelenggara bazar. Untuk key activity-nya yaitu pembelian bahan baku dan penolong, pencatatan pengeluaran, pengolahan produk, pengemasan produk, penjualan produk secara online maupun offline, pencatatan penjualan, pengadaan bazar produk. Untuk value proposition-nya itu adanya pelayanan yang baik dan cepat, adanya label halal pada produk, harga yang terjangkau, produk dijual dengan keadaan baru dimasak, komposisi produk yang sehat, keamanan produk, tekstur produk yang gurih, bentuk produk yang menarik, bahan baku dengan kualitas terbaik atau terjamin.
Untuk customer relationship-nya yaitu pengadaan bazar, adanya gratis ongkir untuk pemesanan secara online dengan jumlah pemesanan 30.000. Customer segmennya yaitu semua kalangan yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Untuk carry short-nya yaitu lokasinya yang strategis, kendaraan untuk distribusi, peralatan produksi yang bagus, dan bahan baku dan penolong yang berkualitas. Untuk channelnya yaitu toko atau outlet yang penjualan secara online dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, dan pengadaan pameran pada bazar produk. Pameran atau bazar produk. Untuk cost strukturnya yaitu biaya bahan baku dan bahan penolong, biaya pembelian peralatan, biaya operasional, biaya kemasan, biaya transportasi, dan biaya promosi. Untuk revenue streams-nya yaitu penjualan dari Bolpis. Tugas 5. Perencanaan operasional dan pengorganisasian SDM. Yang pertama yaitu perencanaan operasional bisnis. Untuk rencana operasional bisnis pada usaha Bolpis ini dimulai dengan perencanaan. Yang pertama, perencanaan usaha Bolpis ini dimulai dari proses perencanaan, yaitu merencanakan bentuk produk usaha Bolpis ini, di mana diketahui bentuk usaha ini yaitu berbentuk bulat dengan lelehan coklat di dalamnya. Selanjutnya itu merencanakan tempat atau bentuk bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat produk Bolpis ini. Selanjutnya, merencanakan proses produksi produk Bolpis ini dan merencanakan bagaimana pemasaran produk Bolpis ini. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian. Untuk seluruh proses atau kegiatan yang dilakukan dalam usaha ini dilakukan oleh pemilik sendiri. Hal ini dikarenakan usaha ini termasuk tergolong baru. Yang selanjutnya itu penelaahan, di mana merencanakan bentuk produk yang akan diusahakan, di mana bentuk produk yang diketahui atau yang diusahakan dalam usaha Bolpis ini berbentuk bulat dan unik dengan lelehan coklat di dalamnya. Yang selanjutnya itu pembelian bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat produk Bolpis ini, seperti bahan yang dibutuhkan seperti pisang, tepung, minyak, dan lainnya. Untuk alat seperti wajan, kompor, spatula, dan lainnya. Selanjutnya itu melakukan pengolahan atau memproduksi produk Bolpis ini sesuai dengan langkah-langkah pembuatannya dan jumlah produk yang akan diproduksi. Selanjutnya itu setelah semua proses produksi selesai, barulah dilakukan proses pemasaran. Untuk pengawasan, di mana pengawasan pada usaha Bolpis ini juga dilakukan untuk memantau apakah usaha tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan. Karena usaha ini hanya direncanakan oleh satu orang saja, maka pengawasan dilakukan hanya sebatas pengawasan terhadap kebutuhan dalam produksi produk, baik dari segi bahan dan alat yang dibutuhkan dan pengawasan dalam pemasaran. Selanjutnya yaitu perencanaan pengorganisasian SDM. Untuk merencana pengorganisasian SDM atau sumber daya manusia dalam usaha ini hanya dilakukan oleh satu orang saja, yaitu pemilik. Hal ini dikarenakan usaha ini masih tergolong baru dan belum memerlukan tenaga kerja yang lebih dalam melakukan aktivitas usahanya. Itulah hasil presentasi mengenai tugas penyusunan rencana bisnis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.